Kapal induk Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Laut Oman dilaporkan dipukul mundur setelah rentetan rudal balistik buatan China ditembakkan secara masif oleh Iran. Serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan militer di sekitar Teluk Persia dan perairan strategis yang menjadi jalur utama distribusi energi global. Sumber militer regional menyebutkan bahwa sistem pertahanan kapal induk dan kapal pengawal berhasil mencegat sebagian rudal, namun intensitas serangan memaksa armada Amerika mengubah posisi dan menjauh dari radius operasi awalnya. Menurut laporan pertahanan yang beredar di kawasan Timur Tengah, rudal-rudal tersebut merupakan bagian dari paket sistem persenjataan yang sebelumnya dikirim China ke Iran dalam skema kerjasama militer strategis. Pengiriman dilakukan secara bertahap dalam beberapa runtun dengan pola saturasi, yaitu metode penembakan massal untuk membebani sistem pertahanan lawan. Strategi ini dirancang untuk memaksa sistem pencegat bekerja di batas maksimalnya. Pejabat militer Iran dalam pernyataan resminya menyebut operasi tersebut sebagai langkah defensif untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas regional. Mereka menegaskan bahwa tidak ada rudal yang ditujukan ke wilayah sipil dan seluruh sasaran diklaim murni militer. Di sisi lain, Pentagon belum merilis rincian kerusakan, namun mengonfirmasi bahwa armada melakukan reposisi taktis demi menjaga keselamatan personel dan aset strategis. Laut Oman sendiri merupakan jalur vital yang terhubung langsung dengan Selat Hormuz, titik sempit yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan minyak dunia. Kehadiran kapal induk Amerika selama ini dipandang sebagai simbol proyeksi kekuatan sekaligus jaminan keamanan bagi sekutu-sekutu Washington di kawasan. Namun insiden ini menunjukkan perubahan dinamika kekuatan, terutama dengan masuknya teknologi rudal balistik yang diklaim memiliki sistem pemandu presisi tinggi dan kemampuan manuver terminal untuk menghindari pencegatan. Analis pertahanan regional menilai bahwa penggunaan rudal balistik dalam konteks pengusiran armada laut merupakan eskalasi signifikan. Biasanya konfrontasi maritim melibatkan kapal permukaan, kapal selam, atau pesawat tempur berbasis kapal induk. Namun kali ini Iran memilih pendekatan jarak jauh berbasis darat yang memberikan keunggulan geografis. Dengan garis pantai yang panjang di Teluk Oman, Iran memiliki banyak titik peluncuran yang sulit dipetakan secara real-time. Sumber intelijen menyebutkan bahwa rudal yang digunakan memiliki kemampuan membawa hulu ledak konvensional berdaya ledak tinggi dengan sistem pemandu kombinasi inersial dan satelit. Beberapa laporan menyebut adanya peningkatan akurasi signifikan dibanding generasi sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai sejauh mana transfer teknologi militer China kepada Iran dan seberapa dalam kerjasama kedua negara di sektor pertahanan. Serangan rudal balistik yang memaksa kapal induk Amerika Serikat menjauh dari Laut Oman bukan sekedar aksi tembak-menembak biasa, melainkan demonstrasi taktik militer yang dirancang secara sistematis. Iran tidak hanya mengandalkan jumlah rudal, tetapi menggabungkan kecepatan peluncuran, variasi lintasan, serta pemilihan waktu yang tepat untuk menciptakan tekanan maksimal terhadap sistem pertahanan armada Amerika. Sumber pertahanan regional menyebutkan bahwa pola peluncuran dilakukan dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama bertujuan memancing sistem pertahanan kapal pengawal untuk mengaktifkan radar dan meluncurkan rudal pencegat. Gelombang berikutnya ditembakkan dalam jeda singkat, memanfaatkan momen ketika sistem intersepsi sedang melakukan pemuatan ulang atau kalibrasi ulang sasaran. Strategi seperti ini dikenal sebagai serangan saturasi, di mana tujuan utamanya bukan hanya menghancurkan target, tetapi membuat sistem pertahanan kewalahan. Kelompok tempur kapal induk Amerika biasanya terdiri dari kapal induk utama, beberapa kapal perusak berpeluru kendali, kapal penjelajah, serta kapal selam pendukung. Seluruh elemen tersebut dilengkapi sistem pertahanan berlapis, mulai dari radar jarak jauh hingga sistem pencegah jarak dekat. Namun ancaman rudal balistik memiliki karakteristik berbeda dibanding rudal jelajah atau serangan udara konvensional. Kecepatan tinggi pada fase terminal dan lintasan balistik yang curam membuat waktu respons menjadi jauh lebih singkat. Analis militer di kawasan Teluk menyebutkan bahwa penggunaan rudal balistik sebagai alat pengusir armada laut menunjukkan perubahan paradigma. Selama beberapa dekade, kapal induk dianggap sebagai simbol dominasi laut yang sulit ditandingi. Kehadirannya seringkali cukup untuk memberikan tekanan politik tanpa perlu tembakan dilepaskan.
Namun dalam kasus ini, Iran menunjukkan bahwa dominasi tersebut dapat diganggu melalui pendekatan berbasis darat dengan biaya yang relatif lebih rendah dibanding membangun armada laut besar. Sumber intelijen juga mengindikasikan bahwa sistem rudal yang digunakan telah mengalami peningkatan dalam hal akurasi dan sistem penjejak sasaran. Beberapa rudal dilaporkan memiliki kemampuan manuver pada fase akhir penerbangan yang bertujuan menghindari sistem intersepsi berbasis radar. Jika laporan ini akurat, maka ancaman terhadap kapal perang besar akan semakin kompleks di masa depan. Di sisi lain, Pentagon disebut sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola operasi di kawasan. Reposisi kapal induk bukan berarti kekalahan operasional, melainkan penyesuaian taktis untuk menghindari resiko yang tidak perlu. Namun secara geopolitik, langkah mundur tersebut tetap menjadi sorotan karena mencerminkan bahwa ancaman yang dihadapi bukan lagi hipotetis, melainkan nyata dan teruji di lapangan. Pengamat keamanan internasional menilai bahwa kerjasama militer antara China dan Iran memainkan peran penting dalam perubahan dinamika ini. China selama beberapa tahun terakhir memperluas hubungan pertahanan dengan sejumlah negara di Timur Tengah. Transfer teknologi, pelatihan teknis, serta modernisasi sistem peluncur menjadi bagian dari paket kerjasama tersebut. Meskipun Beijing tidak secara terbuka mengakui keterlibatan dalam setiap operasi yang dilakukan Iran, keberadaan sistem buatan China di medan konflik menjadi fakta strategis yang sulit diabaikan. Insiden di Laut Oman segera meluas dampaknya ke ranah geopolitik internasional. Dalam hitungan jam setelah laporan reposisi kapal induk Amerika beredar, berbagai ibu kota dunia mengeluarkan pernyataan resmi yang menunjukkan tingkat kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan. Perairan yang menjadi jalur vital perdagangan energi global kini kembali berada dalam sorotan sebagai titik rawan konfrontasi terbuka antara kekuatan besar dan kekuatan regional. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa kehadiran militernya di kawasan bertujuan menjaga kebebasan navigasi dan stabilitas maritim. Dalam konferensi pers di Washington, pejabat pertahanan menyatakan bahwa setiap langkah yang diambil armada merupakan keputusan taktis berbasis evaluasi ancaman lapangan. Mereka juga menekankan bahwa kemampuan tempur kelompok kapal induk tetap utuh dan siap menjalankan misi kapanpun diperlukan. Namun di balik pernyataan tersebut, diskusi internal mengenai perubahan pendekatan operasi di wilayah dengan ancaman rudal balistik semakin menguat. Di sisi lain, Iran memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi diplomatiknya. Dalam pidato resmi, pejabat tinggi Teheran menyebut bahwa tindakan mereka adalah bentuk pencegahan terhadap potensi provokasi. Mereka menyampaikan pesan bahwa wilayah perairan sekitar Iran bukan ruang bebas tekanan militer asing. Pernyataan tersebut disertai penegasan bahwa setiap upaya mendekatkan aset tempur besar ke perbatasan mereka akan direspon secara terukur. China sebagai negara produsen sistem rudal yang disebut-sebut digunakan dalam operasi tersebut memilih pendekatan diplomatik yang hati-hati. Beijing menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negerinya, China menekankan pentingnya stabilitas kawasan demi kelancaran perdagangan global. Namun, pengamat menilai bahwa kehadiran teknologi buatan China dalam peristiwa ini secara tidak langsung memperluas pengaruh strategis Beijing di Timur Tengah. Negara-negara Eropa menyatakan keprihatinan atas potensi gangguan terhadap jalur energi. Uni Eropa menyerukan dialog terbuka untuk meredakan ketegangan dan mencegah salah perhitungan militer. Beberapa negara anggota yang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Teluk mulai meningkatkan koordinasi keamanan energi, termasuk mempersiapkan cadangan strategis jika terjadi gangguan distribusi. Di kawasan Timur Tengah sendiri, respons beragam muncul. Negara-negara Teluk yang memiliki hubungan keamanan erat dengan Washington menegaskan dukungan terhadap prinsip kebebasan navigasi. Namun, pada saat yang sama, mereka juga menghindari pernyataan yang dapat dianggap memprovokasi Iran. Posisi geografis mereka yang berada di antara dua kekuatan menjadi pilihan paling realistis. Peristiwa di Laut Oman kini memasuki fase evaluasi strategis yang lebih dalam. Setelah reposisi kelompok tempur kapal induk Amerika Serikat, perhatian beralih pada bagaimana kedua pihak akan mengatur ulang langkah selanjutnya. Tidak ada pernyataan perang, tidak ada deklarasi resmi eskalasi, namun pergerakan militer di kawasan menunjukkan peningkatan kesiapsiagaan yang signifikan. Sumber pertahanan regional melaporkan bahwa Amerika Serikat memperkuat pengawasan udara dan laut di sekitar Teluk Oman serta Laut Arab. Pesawat pengintai jarak jauh,
drone pemantau dan satelit militer dikerahkan untuk memastikan tidak ada pergerakan peluncur rudal tambahan yang dapat mengancam armada. Selain itu, kapal perusak tambahan dilaporkan bergerak mendekati zona operasi guna memperkuat lapisan pertahanan anti-rudal. Langkah ini menunjukkan bahwa Washington tidak berniat meninggalkan kawasan, melainkan menyesuaikan pendekatan operasionalnya. Kapal induk tetap menjadi simbol proyeksi kekuatan, namun jarak operasional kemungkinan diperluas untuk mengurangi risiko dari ancaman rudal balistik darat. Strategi ini mengindikasikan pergeseran dari pendekatan kehadiran dekat menjadi pendekatan jangkauan jauh dengan dukungan sistem udara dan laut berteknologi tinggi. Di pihak Iran, kesiapsiagaan sistem pertahanan pesisir dilaporkan tetap berada pada level tinggi. Peluncur bergerak yang sebelumnya digunakan dalam operasi, kini dipindahkan ke lokasi alternatif guna menghindari deteksi dan potensi serangan balasan. Sistem radar dan komando dilaporkan beroperasi dalam mode siaga penuh. Pemerintah Iran menegaskan bahwa langkah ini bersifat defensif, namun sinyal kesiapan tersebut tetap mengandung pesan tegas kepada pihak luar. Analis militer melihat bahwa situasi ini menciptakan pola deterrence through demonstration atau pencegahan melalui demonstrasi kemampuan. Iran telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk menjangkau dan mengancam aset bernilai tinggi di laut. Sementara Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka tetap memiliki fleksibilitas manuver dan sistem pertahanan berlapis untuk melindungi armadanya. Kedua pihak tampaknya berusaha menghindari benturan langsung, namun tetap mempertahankan posisi tawar strategis. Peta kekuatan kawasan juga mengalami penyesuaian. Negara-negara Teluk memperkuat koordinasi keamanan internal dan meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Beberapa di antaranya dilaporkan mempercepat pembelian sistem anti-rudal tambahan sebagai langkah antisipatif. Keamanan jalur pelayaran menjadi prioritas utama karena setiap gangguan dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional mereka. Dalam konteks global, peristiwa ini memicu diskusi luas mengenai masa depan peperangan laut. Selama beberapa dekade, kapal induk menjadi pusat strategi angkatan laut negara-negara besar. Namun dengan berkembangnya teknologi rudal balistik dan sistem pemandu presisi tinggi, efektivitas dan keamanan kapal induk di wilayah dengan ancaman darat menjadi bahan perdebatan. Beberapa pakar menyebut bahwa era dominasi tanpa tantangan di laut terbuka mungkin telah memasuki fase baru yang lebih kompleks.